Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya malam hari ini adalah Puy Bramantya. Selamat malam, Puy. Selamat malam, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih yang di luar logika, nggak masuk akal tapi kejadian? Ya, jadi gini, ini sih, jadi ceritanya aku lagi syuting. Udah gitu, pas di Lasin, udah sekitar jam 2-an, jam 2 malam. Tiba-tiba pas Lasin itu, aku harusnya ada adegan, aku mau mukul gitu, tiba-tiba aku nggak bisa bergerak seluruh badan aku. Aku pikir itu aku sakit, maksudnya kecapean atau apa, nggak bisa bergerak nengok ke kanan. Terus aku sempat bilang, tunggu, aku bilang sama Astrada sama direkturnya kan, aku nggak bisa nengok nih, aku bilang kayak gitu. Terus itu karena ketarik atau apa rasanya kayak gini? Rasanya tuh kayak dari sini tuh kayak tahan gitu, kayak bener-bener nggak bisa nengok gitu. Aku pikir aku keceklek gitu loh gitu. Terus beneran nih aku nggak drama, aku bilang kayak gitu. Terus yaudah akhirnya aku dibawa ke depan kan. Yaudah aku dibawa ke depan, tiba-tiba aku makin nggak bisa kayak gini. Terus mulut aku kayak kesemutan. Aku ngerasa kayak kesemutan. Dipanggil lah di orang lokasi. Aku kan nggak, selama ini aku tahu pasti ada yang kayak gitu, cuman aku nggak percaya lah yang kayak gitu-gitu. Aku masih mikir positifnya, kayaknya aku sakit nih gitu kan. Terus dipanggil lah salah satu orang di lokasi yang biasa nanganin seperti itu. Terus udah gitu pas dia ngeliat aku, dia cuman ini dia ngomong sama orang Astrada aku, dia bisik-bisik, terus dia giniin aku, maaf ya mas, megang ini aku sambil dibacain, terus dia minta air putih gitu. Ini aku bener-bener, aku juga seumur hidup aku, ini pengalaman aku pas dia giniin, jadi dari bawah ke atas naikin, tiba-tiba kan aku nggak bisa nengok ke kanan nih, pas dia giniin, plek, aku bisa belok ke kiri. Itu bener-bener yang kayak, hah ini kenapa nih gitu kan. Udah kan tiba-tiba lucunya lagi nih, udah bisa belok ke kiri, terus gak bisa belok ke kanan. Loh? Asli ini gak bisa belok ke kanan, terus udah gitu aku aku kayak gini, kayak orang stroke gimana sih. Terus aku bilang, ini kenapa nih? Jadi kata orang itu, ini ketempelan. Jadi tadi ada sesosok katanya, tapi aku nggak tahu nih bener apa enggak. Ada sosok merah yang nempel udah dari siang, katanya ngikutin aku terus dari aku syuting. Iya, terus akhirnya nempel lagi. Udah deh, mendingan buru-buru keluar dari sini karena biar lebih enteng katanya. Jadi pas memang aku masih takut tuh, aku kan serem banget. Pas aku keluar dari situ, udah minumnya tuh kayak gini kan, takut kayak udah parno, mungkin udah campur parno kan. Pas aku keluar gitu, jauh kata orang yang di rumahnya pun bilang ini penunggu di situ kayak nggak suka sama aku katanya, gara-gara peran aku di situ antagonis ya kan, mereka nggak ngerti kan gitu. Terus pas aku keluar, enteng, bener-bener enteng. Dan itu nggak pernah kejadian lagi kan? Nggak pernah sih. Mudah-mudahan sih jangan pernah lagi. Mudah-mudahan jangan pernah, itu aja sih pengalamannya. Agak horor. Tadinya nggak percaya ya? Tadi nggak percaya, tapi sekarang semenjak itu jadi percaya. Iya udah, oke kalau begitu. Berikut ini kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Puy. Iya. Partisipan kita yang pertama adalah seorang pria yang mengaku pernah melakukan perjanjian gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fatur. Selamat malam Mas Fatur. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Bercerita pengalaman saya soal jenglot. Pengalaman soal jenglot? Iya. Oke. Bagaimana pengalamannya? Yang saya dapat jenglot itu dari satu tempat daerah. Ketika saya megang benda itu, saya menjadi orang yang sangat aktif. Aktif?
luar Awal biasa. ceritanya Anda bisa mendapat jenglot itu gimana sebenarnya? Saya pernah berburu ke satu tempat di daerah. Saya buat perjanjian dengan jenglot tersebut. Buat perjanjian dengan jenglot. Ya. Mundur lagi ke belakang, gimana ceritanya bikin perjanjian? Ada apa sebenarnya? Tujuannya apa sampai buat perjanjian dengan jenglot? Pada waktu itu, sebelum saya mendekati jenglot tersebut, setiap kali saya berdekatan dengan wanita, saya selalu dibilang aneh. Oke. Saya bilang aneh. Jadi karena sering dianggap aneh Iya. oleh perempuan-perempuan yang Mas Fatur deketin, Iya, jadi ingin mencari ilmu gaib. iya, Buatlah perjanjian dengan jenglot. iya. Bagaimana bentuk perjanjiannya dan bagaimana ininya? Perjanjian saya dengan jenglot tersebut, ketika saya membutuhkan dia, saya harus membawa 1 ekor ayam cemani. Dan kalau emang ayam itu nggak ada, harus pakai darah saya sendiri. Diapain ayam cuman ini? Dipotong, dioleskan darah, nanti dia punya mata menyala. Setelah nyala, apa pengaruhnya buat Mas Fatur? Pengaruhnya untuk saya besar. Jadi seperti apa? Jadi dapat apa yang Anda mau? Saya bisa melakukan segala hal. Seperti kalau mau deketin cewek, Iya. cewek jadi suka gitu. Iya, Banyak korbannya? kurang lebih banyak. Kurang lebih banyak. Iya. Jadi Anda menggunakan jenglot untuk ngedeketin perempuan gitu? Iya, awalnya. Awalnya? Iya. Sekarang? Ketika saya sudah dapat jenggot itu, saya jadi ditaksir satu ratu di daerah. Ratu itu suka sama saya, ratu ular. Anda tahu dari mana itu ratu ular? Karena saya sempat pergi ke tempatnya dia. Itu satu tempat di dalam goa, nggak ada satupun laki-laki. Semuanya perempuan. Dan mereka setengah baya ular. Itu terlihat ada wujudnya Terlihat. gitu? Bukan dalam mimpi nih ya? Dalam mimpi, tapi ibu saya pun pernah melihat bahwa saya dengan ular. Hah? Ular itu bentuknya ular ya? Ular, tapi dia badannya manusia, kepalanya kepala manusia, setengah baya. Jadi badannya manusia, Iya. kakinya yang ular. Iya. Itu sadar melakukan itu? Sadar, yang melihat itu kakak saya dan ibu di dalam kamar. Hah? Mereka gimana cara bisa melihat? Ya secara nggak langsung mereka melihat itu. Awalnya mereka nggak percaya bahwa saya begitu. Oke, jadi menurut Mas Fatur, si ular yang bertubuh manusia ini datang karena pengaruh jenglot yang Anda punya gitu? Iya, karena di daerah pun nggak semua orang punya itu. Memang udah punya seorang pilihan. Oke, baik. Kalau gitu apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini? Tujuan saya datang sini untuk ketemu dengan Mas Roy. Apa sebenarnya yang ada dalam diri saya? Emang Anda merasakan apa, Mas Fatur? Saya merasakan setiap kali saya bertemu dengan orang, misalkan ya, Mas galak gitu, Mas akan tunduk aja, kan dengan sendirinya diam. Yang katanya Mas galak, nanti nggak akan jadi galak. Jadi nggak galak sama Mas Fatur? Iya. Bukannya itu justru baik ya? Memang baik, cuma Tapi- buat saya keberatan kalau memang udah minta makanannya, saya keberatan. Kenapa? Kalau dia sudah minta makan, Minta makan apa maksudnya? darah. Oh, jadi ritual itu Ritual, iya. sudah cukup bikin Anda capek, Capek. lelah gitu ya. Makanya ingin selesai dari ritual itu. Pernah coba nggak melakukan ritual itu? Waktu telat 1 hari, dalam rumah itu berantakan, hancur-hancuran. Saya sendiri pun habis. Habis maksudnya? Saya sakit, nggak bisa gerak. Oke, Badan baik. semua pada berbiru-biru. Baik, kita akan coba cari tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Kita akan tanya pada sahabat kami apa yang dia lihat dari diri Mas Fatur. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fatur. Tanggal lahir 2 Oktober 1992 dengan nomor rumah 9. Sosok yang temperamental dan penuh dengan amarah. Saya merasakan adanya aura yang sangat negatif berwarna merah dari diri Fatur. Saya melihat ada perjanjian gaib. Saya juga merasakan sosok Fatur dikendalikan oleh makhluk halus. Makhluk halus ini yang menjelma di dalam tubuh Fatur yang tega menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya merasakan jiwa Fatur tersesat di dalam alam gaib tersebut. Saya melihat sosok Batara Karang yang berlumuran darah, misterius dan penuh amarah. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Fatur dengan tanggal 2 bulan 10 1992 dan nomor rumah 9. Fatur untuk menaklukkan perempuan yang diinginkan, dia melakukan ritual memiliki buah jenglot ya, yang selalu diberi darah ayam cemani atau darahnya sendiri. Tapi belakangan justru yang tertarik bukan hanya perempuan, ada sosok seperti seorang ratu berbadan manusia tapi ada berbentuk ular. Ular, betul. Gitu ya, kepalanya manusia. Kepalanya manusia. Kepalanya manusia, badannya ular, dan bahkan kalau ritual itu tidak dilakukan, rumah berantakan dan badannya Mas Fatur sendiri habis sakit. Makanya ingin lepas dan ingin tahu sebenarnya ada apa sih di diri Mas Fatur ini. Oke. Dan saya pun juga merasa ada yang aneh juga dengan dirinya Mas Fatur. Kamu Karena melihat apa? saya ngerasa ngelihat sisi magis dari seorang bukan bocah ya, seseorang yang kelahiran tahun 1996 kan? Iya. Iya. Tapi magisnya tuh kayak orang yang umur 50-an gitu. Belajarnya sampai dalam-dalam banget gitu loh, ilmu gaibnya. Tapi ilmu gaibnya lumayan. Iya, belia namun tidak bisa dianggap remeh bahwa dia itu ternyata juga pelaku mistisnya sangat kenceng banget gitu. Tapi hari ini Fatur itu nunjukin satu ketakutan yang luar biasa juga. Ketakutan terhadap kami bertiga bahwa akan terjadi apa dan segala macam. Dia masih menerka dan menebak. Tapi saya melihat di sini ada 2 kepala, tapi 1 badan ular. Oh, badannya ular. Iya. Itu kamu lihat ada di sebelah mana, Roy? Dia tuh ada di belakangnya. Ini magisnya dia itu benar-benar magis ya. Tidak bisa dipungkiri dari sosok tubuh mungilnya si Fatur menyimpan hawa mistis yang sangat dalam dan bau ular. Fatur bilang katanya tadi dia dibawa dan ketemu sosok seperti ratu ular. Betul begitu, Pak? Betul, Bang. Saya melihat itu juga di penglihatan batin saya. Entah kamu kedinginan atau ketakutan, saya berharap kau bisa tenang juga sih di sini. Dengan Mas Fatur cara kenapa gestur ya? badannya kedinginan. Baik-baik aja? Bisa dilanjutkan? Bisa. Ini dia nih kayak gini. Ini yang aku lihat. Jadi tuh bener-bener ini banget, kental dengan hawa magis gitu. Bukan yang sekedar cuma kepribadian yang bermasalah, bukan. Tapi ini mengandung energi gaib gitu. Ular. Ini bisa datang dan ada di belakang Mas Fatur ini kenapa, Roy? Karena dia menyuguhkan juga, mempersembahkan juga. Jadi itu tuh awet di badan dia. Worshipping, benar-benar disembah ya. Disembah.
Saya melihat bau amis loh di sini. Seperti bau ular. Seperti bau kulit ular. Berarti sosok ini emang deket banget sama meja ini. Ini nggak mungkin kalau misalnya nggak bau. Harusnya jadi tuh bener-bener ini banget ya. Bener-bener kental banget dan menyeramkan. Dua perempuan. Berbadan ular. Saya Wih, kalau mau nanya silakan, nggak boleh loh. punya rasa sesuatu kah di diri Fatur? Melihat sesuatu nggak? Belum. Nggak ya? Fatur, saya ingin melakukan satu percobaan di Fatur. Kamu tahu menyan? Iya. Saya selalu penasaran dengan bentuk menyan. Kau bisa makan? Bisa. Kalau kamu bisa makan ini, berarti memang dia menyimpan magis, hawa magis. Entah kenapa saya tertarik dengan menyan dan ada kaitannya dengan kamu mungkin, aku nggak tahu. Biasanya sosok gaib tuh seneng loh dengan menyan. Iya, menyan itu biasanya dibakar kan, Bay? Betul. Tapi ini kenapa ya, saya ngelihat di kepala saya kayak entah diapain. Bisa dimakan kah? Kau bilang makan ya? Boleh saya makan? Kamu mau makan? Iya. Ya memang ini makanannya. Makanan siapa? Makanan yang ditunggu tuh memang ini. Dia matanya merah loh. Itu ya, putih-putihnya matanya jadi berubah merah. Memang ini makanannya. Coba aja lah, Win. Dibakar dong. Itu aman untuk dimakan ya? Enggak, karena bukan makanan. Baik pemirsa di rumah tidak boleh mencontoh kayak ginian. Ini bahaya. Apa rasanya menyan itu, Mas Fatur? Tanah. Panas. Tanah. Tanah. Seperti rasa tanah. Saya tetap nggak tahu sih. Kayak apa rasa tanah? Silakan coba kan Om. Oh nggak, makasih. Iya. Ah, Itu dihabisin gitu. Kalau memang dia sudah bilang puas ya, saya akan berhenti. Kalau memang dia bilang belum ya terus. Nah itu tuh maksud saya, Fatur itu tuh usianya belia. Namun perbuatan dan ritualnya tuh mengandung magis yang sangat kental di kayak orang yang bertahun-tahun, berpuluh tahun melakukan ritual gitu sampai dia bisa makan menyan dan dibakar pula. Ini 92 kayak itu berarti 26. 96. 92. Oh 92 ya? Oh my god. Itu sebenarnya yang makan siapa ya, Roy? Itu Si sosok Ular itu. ini. sosok ular ini. Ini syarat dan kental dengan ilmu pelet juga kan sebenarnya. Saya dibilang gitu. Jadi apa yang disukakan sama mereka termasuk ini darah ayam, Darah ayam. darah cemani. ayam. Darah ayam cemani yang disukakan Jadi- sama dia. Sebenarnya dia datang kemari bukannya melepas ya, tapi dia pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di diri dia sih. Iya, jadi dia bertanya-tanya kenapa dia bisa kayak gini dan itu. Kamu, kalau saya tarik kesimpulan, Fatur,
kamu udah orang kayak get lost aja gitu. Karena ilmu gaib, akhirnya kayak tersesat, nggak Betul. tahu kemana dan apa yang dilakuin. Iya, itu maksud saya. Saya curiga juga nih, dalam hati saya dan kuping saya berbisik, dia kalau buas kayak gimana ya? Kalau nggak buas dan normal aja, matanya merah. Buas tuh maksudnya dia dipengaruhi makhluk gaib gitu, Roy. Iya, tapi kalau lagi marah, bakalan hancur dong semuanya. Orang lagi normal aja dia makan menyan, berarti kalau udah kemasukan atau dirasuki, serem banget ya. Saya sih perasaannya nggak enak, bau amis ular. Aduh. Kau mencium makin deket gitu, Roy. Iya, saya mencium bau ular ya. Saya tahu bau ini. Ada di sekitar situ. Ada di sekitar sini ya. Kamu sudah memanggil teman-teman kamu ya, Fatur. Karena ada makanannya di sini. Jadi biasanya untuk manggil emang kamu makan menyan Iya. atau bakar apa namanya darah ayam Iya, cemani atau darah betul. sendiri gitu. Pantesan saya ngerasa ada yang datang nih sekarang. Bau lagi ularnya. Ini bisa jadi ular gaib ataupun bisa berwujud ular beneran sih. Ini ular ini emang temennya si Mas Lutfi ini, Mas Iya. Fatur ini. Mas Fatur punya peliharaan gaibnya itu. Bener kan Fatur? Iya. Kamu jujur, kamu gak boleh bohong di meja kejujuran itu kan. Iya. Jadi kamu banyak makhluknya termasuk ular ini berkepala dua manusia. Salah satu dari mahkota mereka sama saya. Salah satu mahkotanya ada di dia. Caranya Mahkotanya? gimana? Saya lihat. Oke. Salah satu mahkotanya ada di dia. Ada di Fatur. Ya, benar juga. Emang kamu bawa mahkotanya sekarang? Bawa. Saya boleh lihat gak? Cincin. Ini mahkota. Itu mahkotanya. Iya. Saya dapat ini dari tepat di atas kepalanya. Cara dapetinnya Dia keluar dengan sendirinya, Mas Roy. Di mana? Keluar dengan sendirinya Di mana? Keluar di mana? di atas kepala ular tersebut. Oh, kalau Yang bernama Nimas Kanjeng Putri Ayu. Nyimas Kanjeng, Putri Ayu. kenapa bisa ada di Mas Fatur? Ini yang dia yang naksir kepada saya. thank you. Mengerikan ya. Itu apa lagi? Itu dipakai. Pakai nggak apa-apa. Kalau ini saya hasil kubur. Maksudnya? Jadi waktu itu di kampung saya ada nenek-nenek yang meninggal dalam usia 82 tahun. Berapa? Dalam usia 82 tahun. Nenek-nenek. Nenek-nenek meninggal di usia 82 tahun Iya. lalu. Lalu kuburan itu saya yang dibilang kubur. Untuk apa ya? Untuk pada waktu itu saya terancam Mas, Terancam. dengan seseorang. Terus dapat apa setelah Kubur itu hanya sekali digunakan ketika kita berhasil, nggak bisa seterusnya. Dan yang saya dapat kafannya dia sama kapas pocong. Ah, Saya lihatnya kak udah kotor banget kan. Coba keluarin deh kain kafannya. As, aduh. itu kain kafannya. Iya, anak Kamu kecil. korek sampai dalam. Iya, anak kecil. Fatur yang korek sendiri Iya, di dalam kuburannya. iya. Iya, gali kubur orang ya nggak boleh, ada hukumnya. Itu bertentangan dengan ini kan
bisa masuk Iya. ranah hukum. Oh, Mau lihat nggak boy? tapi jangan di sana. Nggak boleh di sana. Oh ini tutupan mukanya gitu Iya. ya? Ih, Kapas dia. nggak. Oh dia Fatur gimana sih bisa ngorek sampai Sebenarnya gitu? bukan ngorek, Mas Roy. Jadi ketika saya dengan dia, rohnya dia akan keluar sendiri, mengikut saya. Dan ini yang dibeli sama dia. Tetapi hanya satu kali dalam seumur hidup? digunakan. Misalkan saya ingin menghabiskan Mas, hari itu Mas habis dengan saya. Lu digunakan waktu itu? Sudah digunakan Untuk? sama teman sekolah sendiri. Maksudnya diapain tuh temen sekolahnya? Saya sempat ya soal perempuan juga, soal sempat dihina-hina, diambil apa yang saya Underestimate punya gitu gitu. kayaknya ya. Dihina, diremehin. Iya. Kemudian saya dapat kabar dari orang kampung bahwa di kampung ada yang meninggal, nenek-nenek dalam usia 82 tahun. Malamnya pun langsung saya kubur. Setelah dapat diapain tuh temen sekolahnya? Nggak bisa bergerak sama sekali. Hah? Nggak bisa Nggak bergerak bisa sama sekali. bergerak. Giginya satu persatu mereka habis. Giginya satu persatu habis. Serem. Perempuan. Laki. Itu buat itu apa nih? Tutup matanya. Kapasnya di muka itu sebelum setelah dikafan. Di hidung, telinga, Itu. Oh ada iya. kapas. Oh oke. Ini sih udah ini banget ya. Kotor. Iya, Udah kotor. lama. Udah Umurnya masih muda tapi banyak Baik, banget ya, hal-hal mainnya. beginiannya. main kotor gitu. Banyak banget. Itu lagi satu lagi udah Ini taring. tarik. Untuk Itu yang bikin saya diri, Mas. Bikin dia percaya diri. Nggak tahu namanya apa tadi. Taring. Orang punya kekuatan apa aja, kalau ngeliat saya dia ketunduk kayak ini, sama seperti jenglot. dari mana ya itu muncul sendiri atau ada yang ngasih? Ini saya dikasih. Sama kuncen. Iya, saya dikasih. Saya harus memandikan 7 sumur, Aduh. berendam dari jam 11 malam sampai ketemu jam 4 pagi di tengah hutan. Oke. Supaya dia hormati sama orang lain gitu. Iya, ini saya dikubur hanya sisa kepala. Dikubur dalam tanah. Iya, hanya sisa kepala. Rendam. Dalam tanah itu ada air dan kepala saya sisa setengah. Baik. Banyak sekali ya jimatnya. Mas, ini kan banyak banget ya. Ada yang kafan, Iya. ada yang taring, terus mahkota. Itu nggak pernah takut nih pakai hal-hal gaib gini? Enggak. Nggak pernah takut katanya enggak ya. Jangan-jangan dia ada punya jimat lain nih selain yang ini. Masih ada lagi, Mas? Di belakang saya bawa jenglot. Oke. Silakan boleh saya lihat kah? Oh iya. Boy pernah ngeliat jenglot nggak? Apa? Belum. Belum pernah. Aku juga heran. Umurnya masih belia juga, tapi ritualnya banyak banget. Tapi dia nyaman. Kayaknya nyaman ya dengan. Kayak nyaman gitu loh dan nggak pengen lepas juga. Bukan itu tujuan. Bukan itu tujuannya. Oh my god. Itu serem banget sih. Ini dari ranah yang kotor banget. Bener-bener ada ranah hukum, ada Magisnya juga. ada crime. Kayak udah nggak pikir itu lagi deh. Mau aturan-aturannya dilanggar aja. Iya semuanya udah nggak. Ini jenglotnya. Buka deh. Oh, kalau mau ngeluarin jenglot itu harus bakar menyan dulu gitu ya? Iya.
Memang seperti ini makanannya dia. Menyan. Dia makan menyan faturnya dan jenglotnya pun dipersembahkan menyan ya. Aduh. Artinya kamu dengan jenglot sudah bersatu jiwanya. Bisa. Oh ya. Terus saya nggak ngerti. Kamu udah nge-crush kayak udah cross. Iya banyak banget ini itunya semuanya kan. Udah bersilangan dengan semua akal dan logika ya. Saya minta api. Aku orang fighter. Itu yang dalam kain hitam itu. Ini punyaannya dia, Mas. Apa itu tasnya dia maksudnya? Yang memang ini sudah nyatu dengan dia. Ini hanya sebatas kain yang berisi dengan tulisan-tulisan. Oh kain. Iya, Isinya apa nggak pernah dibuka? enggak. Fatur, saya bukannya nggak suka kamu ya, Iya. tapi saya nggak suka sama yang belakang-belakang kamu. Ada apa Roy? Makhluk-makhluk halus yang selalu bisikin ini dan itu. Kamu tuh di bawah pengaruh makhluk halus loh. Ternyata, saya menantang kamu untuk ngelakuin hal yang paling gila di dalam hidup kamu. Wih, bantuin aku. Kamu serahin jenglotnya ke sini. Untuk diapakan, Mas Roy? Nggak diapa-apain. Menyanyi nggak usah. Kita bukan hantu. Ini diapain? Then you burn that. Hah? Now. Kamu bakar sekarang. Serius? Seriously. Ntar kenapa-napa lagi? No. It's very safe. Serius nih, nggak apa-apa. Mungkin Wih. Roy perlu ngejelasin kenapa harus dibakar? Karena energi negatif sekali atau Energinya negatif sekali. Bisa-bisa negatif ke penonton. Jangan Membahayakan tahu, semuanya. membahayakan semuanya. Bahkan mungkin juga dirinya dia diputar balik. burn? Oke. Aku takut. Kalau dibakar sama Boy nggak Ntar apa-apa. aku Roy? maksudnya kena ini lagi. Enggak. Gak ada yang bisa nyakitin dia. Ini nggak apa-apa nih beneran. No. Be careful. Aduh, aku nggak berani deh. Bye. Can burn it. Aku nggak berani. Hati-hati, jangan. Kita harus bakar. Be careful. Tapi jangan terlalu dekat. Kamu Aku nggak berani. Serius ini takut banget. Bay dampingin Bay. Hah? Aku handle dia. Aku Fatur kamu di sini ya sama saya. Kok nggak mau Roy? Aku nggak berani. Nggak berani Your banget. eyes is on me. Ini kita handle. Bakar. Saya atau Boy aja? Bui boleh. Gak apa-apa. Soalnya dia yang paling netral kan. Coba ya. Saya nggak tahu. Kamu suka apa enggak terserah sih. Ini nggak apa-apa nih beneran. Berdoa juga. Mudah-mudahan single. Be careful. Bui. Jauh-jauh aja bakarnya. Maaf ya. Aduh gimana nih, serem banget. Be careful. Kamu katakan. Jangan bakar apa yang sini. Ini bukan dia deh.
Saya bakar ya. What? Disemprot ya? Apar. Itu kenapa Minta dia? air deh, semprot. Itu kebakar, kenapa ini kebakar juga ya, Roy? Kamu udah gak bisa saya pegang lagi ya. Karena dunia kita berbeda sekarang. Itu kebakar, kenapa dia... Itu dibakar dan dia kebakar. Dia bilang jenglotnya makan menyan dan dia makan menyan. Kalau saya siram ini, apakah ini akan terjadi juga, Kak? Dia bukan Fatur lagi. Dia makhluk halus. Ya ampun. Ular itu tadi, Roy? Bukan. Ularnya. Itu mahkotanya di tangannya dia ya. Dia bisa mencelakai siapapun di sini. Kita harus hati-hati sama dia. Emosinya gede banget. Tadi. Ularnya disemprot. Biar saya yang matikan. Hah? Biar saya yang matikan. Gini, saya udah tahu maksud dan tujuannya datang kemari. Hanya ingin sharing dan show off. Bukan ingin berbagi, bukan ingin melepaskan. Semuanya nggak itu tujuannya. Bukan. Saya ngerti maksudnya dia sekarang. Ternyata dia itu ingin nunjukin bahwa dia powerful. Setelah itu dibakar dan itu ada asap keluar dari badannya, kondisi dia sebenarnya sekarang gimana, Roy? Pas dimatiin pakai tangan, itu asap tiba-tiba udah mulai menghilang dari badan dia. Semuanya bersatu gitu. Jadi sekarang dia ini mau apa sebenarnya? Dia ini cuma mau show off. Ini lo gue. Gitu, ini lo. Nah, aku bisa gini loh. Aku minta air kembang. Tapi kalau di Air air kembang. kembang, tapi Saya kalau dibiarin dia punya menguasai ilmu kayak begini, bukannya nanti malah banyak korban ya, Roy? iya. Mas Fatur, Fatur, Ya. kamu sudah balik ke sini. Mas Fatur bisa dengar kami? Bisa. Dia ada kecenderungan juga merusak apa ya? Dia mempunyai mental yang sangat tajam banget. Bisa mencelakai orang. Dan begitu, Fatur. Jujur ya, aku ini sih
nggak ngerti pikirannya dia apa. Umur nggak mikirin efek dari itunya. Masih muda loh padahal. Saya harus tampaknya. Ini buang sini deh. Oh my God. Itu aja sih sebenarnya. Bye. Udah selesai. Kita nggak menyelesaikan masalah di sini. Dia hanya bisa show off. So what? Berarti kayak kita cuma bisa berharap dia menggunakan ilmunya ini untuk kebaikan, nggak ada korban lagi begitu, Roy. Saya sih berharapnya ilmunya nggak ada, bukannya ini sih. Ya juga sih korbannya. Gitu. Biar gak ada korban lagi gitu. Tapi dianya kan nggak mau. Ya udahlah ya. Kita juga nggak bisa ngubah pattern yang udah ada gitu kan. Pattern of life. Ya pilihannya dia ya. Iya, di dalam hidupnya. Oke. Mas Fatur, boleh duduk sini lagi, Mas. Kebayang gak sih seorang manusia normal udah gitu marahnya ngangkat meja, terus udah gitu ngebanting, ngebalikin seberat ini. Tanpa bantuan makhluk halus, manusia normal nggak mungkin. Pasti ada dia. Iya. Tapi makhluknya masih ada di situ. Udah, iya. Sebenarnya dia udah merasa puas, tapi belum puas juga sih dia sebenarnya. Tapi terserah dia lah. Aku nggak mau ngubah semuanya. Oke. Itu apa ya? Kayak kolam ikan. Mas Fatur, jenglot Anda kami bakar. Mudah-mudahan Anda nggak keberatan. Mau dibawa pulang? Mau dibawa lagi? Atau biar tinggal di sini? Biarkan tinggal di sini aja. Hah? Biar tinggal sini aja. Tinggal di sini aja. Aduh, ya udah deh, bagus. Yang tadi dalam kantong itu taring dan lain-lain itu mau dibawa atau? Mau saya bawa yang taring. Tuh, tetap aja dia masih mau keep, mau simpen. Iya, aku nggak bisa ngomong apa-apa juga. Hidupnya pilihan sih ya, hidup adalah Iya. pilihan. Ini pilihannya Mas Fatur sih. Mau menjalani hidup dengan ilmu gaib dan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib. Tapi yang jelas harapan kami adalah tidak ada korban lagi. Nggak ada yang justru malah dimanfaatkan sampai sakit. Tadi Anda bilang ada teman Anda yang giginya rontok semuanya. Merugikan orang ya. Jangan sampai merugikan orang justru. Saya nggak akan merugikan orang sebelum orang itu merugikan saya. Mana bisa kita tahu, kita jamin bahwa orang nggak ada yang ngerugiin kita. Pada waktu itu saya sudah ternyata sakit hati. dengan Jadi dia. setiap Anda sakit hati, Anda gunakan ilmu gaib Anda. Ya, bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Gitu. Iya, saya speechless. Intinya berarti pelajaran yang saya dapat di sini adalah hidup adalah sebuah pilihan. Iya. Menjadi baik, menjadi buruk, menjadi putih atau menjadi hitam. Oke. Puy, ada yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan sih aku berharapnya Mas Fatur berubah ya. Karena dengan cara kayak gini ngerugiin orang dan gak bagus buat Masnya juga. Itu aja sih. Duh, kalau saya ya tadi udah umur 80 lihat beginian saya langsung mati di tempat kali.
stroke jantungan gitu. Mas Fatur, kami berharap nanti akan ada perubahan dari sikap Anda ya. Bisa menyadari bahwa yang Anda lakukan ini justru harus diperbaiki. Tapi ini pilihan Mas Fatur sendiri. Terima kasih sudah berbagi cerita. Dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Saya boleh ambil itu? Apanya? Ini makanan ratu. Makanan ratu. Iya. Ambil aja, Pak. Silakan ambil, silakan. Iya. Terima kasih. Seseorang yang tega merelakan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran setan akan sulit mengendalikan dirinya, bahkan terjerumus lebih dalam tanpa ada jalan keluar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku selalu sial setelah mempelajari ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ari. Selamat malam Mas Ari. Apa yang mau Anda ceritakan? Mas Ari? Iya, Ada yang mau diceritakan? iya. Silakan. Eh, ini salah Gimana? cerita yang pernah saya alami. Pelamaran yang dibatalkan secara sepihak. Karena dari itu dibatalkan secara pihak, saya tidak terima. Dan, saya mengambil jalan yang salah dari usulan teman, memberikan salah satu solusi untuk pergi ke seorang dukun pelet. Oke. Dan akhirnya saya dikasih beberapa semacam jimat guna untuk sebagai mediasi untuk memelet perempuan tersebut. Apa itu? Itu semacam rempah-rempah di dalamnya. Ada semacam peniti. Hah, peniti? Peniti? Nggak tahu? Ya saya tahu. Maksudnya tadi soalnya Anda bilang rempah-rempah semacam peniti. Iya, ada peniti dan ada juga yang lain juga. Oke, Salah jadi satunya rempah-rempah peniti. ada peniti. Lalu? Dan dibungkus dengan kertas yang tertulis dalam tulisan. Itu gunanya untuk ditanam di depan rumah perempuan tersebut. Anda lakukan itu? Tidak. Saya menyuruh teman untuk Melakukan itu? dan ada lagi yang setelah tanam itu ada lagi yang harus dilakukan. Memberi dia minuman atau makan sesuatu yang dari saya, tapi itu udah dicampur dengan saya dan saya. Dan saya pikir itu berhasil ya. Saya pikir itu berhasil dan teman saya udah lakukan itu semua. Dengan juga berat hati dianya melakukannya. Akhirnya saya tunggu-tunggu, hasilnya ternyata tidak ada sama sekali. Oh, nggak ada pengaruhnya? Nggak ada. Dan setelah itu saya
ada merasa. Kadang juga bermimpi ada sosok wanita yang mendatangi saya setiap malam. Bukan setiap malam, tapi ada beberapa kali dia datang dalam mimpi saya. Ngapain sosok wanita ini? Dia suka lah katanya sama saya. Akhirnya saya pergi ke salah satu orang paranormal juga. Saya ingin bertanya karena saya juga penasaran. Saking saya penasaran, saya tanya, katanya iya itu adalah seorang jin perempuan yang dampak dari yang kamu lakukan tersebut, yang pernah kamu lakukan, pelet tersebut, jin, macam jin wanita gitu. Sebentar, jadi Anda melakukan ritual untuk melet orang yang tadinya mau Anda lamar, tidak berhasil, tapi justru ada sosok lain, jin yang malah datang. Iya benar sekali. Lalu? Itu selalu sering hadir di mimpi saya dia. Oke, tujuan Mas Ari datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya itu Mas, karena hal itu kan sering datang. Sejak itu saya susah ingin berkenalan dengan wanita. Ketika saya suka dengan seseorang, saya justru ditolak mentah-mentah. Bahkan kadang ada orang malah dia marah gitu, nggak suka, benar-benar nggak suka ke saya. Dan ketika saya suka ke dia, ketika ada orang yang suka juga ke saya malah menolak juga dan tidak menyukainya gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang lah, saya sampai sekarang. Oke, susah dapat pasangan menurut Anda ada kaitannya dengan ritual yang pernah Anda lakukan? Iya itu, dan itulah yang saya penasaran dengan hal itu. Baik, mudah-mudahan penasaran Anda bisa terjawab malam hari ini ya. Iya. Kami akan ajak langsung Mas Ari untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ari, dengan tanggal lahir 9 Januari 1990, dengan nomor rumah 28, saya merasakan sosok Ari mengalami sakit hati karena seseorang. Karena sakit hatinya, ia rela membalaskan rasa sakit hatinya untuk kepuasan batin. Dari mata batin saya, sosok Ari terkena karma atas perbuatan yang ingin menyakiti orang lain. Selain itu, adanya sosok perempuan yang selalu mengikuti Ari. Saya melihat hantu perempuan ini ingin mencelakai Ari. Saya melihat sosok kuntilanak yang tertawa menyeramkan dan menghantui pikiran saya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Ari dengan tanggal 9 bulan 1 1990 dan nomor rumah 28. Ya, Mas Ari, tadi tujuannya kesini adalah untuk menghilangkan semua pengaruh-pengaruh pelet ya. Betul ya? Oke, ada bisikan-bisikan juga, betul? Ada gangguan? Iya. Ada gangguan gaib ya? Oke. Ada sosok perempuan yang sering menghantui, betul? Saya melihat Mas Ari kayak orang yang tidak di sini fokusnya. Jadi saya merasakan ada di mana-mana gitu. Ada di masa lalu gitu ya. Lebih tepatnya sih kayak gitu. Jadi saya ngerasa berpikir di masa-masa bukan sekarang, dan saya ngerasain emosi yang datar tapi menghanyutkan. Itu sih jebakan Batman. Iya. Kayak Mas Ari, sebenarnya apa yang mau disampaikan tadi?
Silakan sampaikan ke Roy Kiyoshi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sosok wanita jin, semacam jin yang selalu mengikuti, kadang juga hadir dalam mimpi. Saya tidak mau gitu, dan entah kenapa, apakah itu dampaknya seperti yang saya sulit sekali untuk mendapatkan pasangan yang serius. Jadi Mas Hari ini susah mendapatkan pasangan yang serius karena waktu itu karena mau menikah ya, mau melamar, tapi yang perempuannya justru meninggalkan Mas Ari. Sakit hati akhirnya menggunakan pelet dan ternyata peletnya tidak berhasil ya. Waktu itu mau menanam ada peniti, rempah-rempah sudah dilakukan. Lalu kemudian memberikan minuman yang isinya ada Mas Ari sudah diberikan tapi tidak berhasil untuk memelet. Malahan ada sosok perempuan gaib yang sering datang ke dalam mimpinya Mas Ari. Ya. Makanya ingin menghilangkan sosok gaib itu ya. Betul ya? Iya. Saya tuh ngecium hawa Mas Ari bau gitu. Jadi ini gini, cairannya itu dicampurkan ke dalam minuman sang perempuan ya kan? Itu sih. Dan saya entah kenapa ya, jujur ya, mohon maaf banget. Saya nggak tahu kenapa ngelihat Mas Ari tuh kayak ngecium perempuan dan kayak berat atau apa kayak digituin gitu. Aku agak kurang mengerti dengan konsep pikiran kayak gitu dan itu memang sengaja dimasukkan untuk diminum oleh target-target. Jadi sebenarnya targetnya banyak ya, bukan cuma mantan pasangan Anda itu yang tidak jadi dilamar. Ya mantan itu juga mantan pasangan itu. Jadi ada lebih dari satu orang maksudnya? Iya. Ada lebih dari satu orang. Dan sebelum saya meloncat lagi, itu saya melihatnya udah banyak korban sih. Mereka nggak tahu kalau misalnya minumannya sudah dicampurkan dengan si Mas Ari. Kemudian saya menulis kata gantung diri. Ini kenapa kamu tulis gantung diri, Roy? Saya melihat Mas Ari ada tali yang terikat dan ingin bunuh diri. Iya. Pernah ada rasa ingin seperti itu? Sekarang masih. Kadang kalau ingat ke belakang, perasaan gitu ada sih. Oh iya, pantesan ya Bayu ya. Wih, saya nggak dari tadi tuh bilang, ini orang nyawanya nggak di sini nih, di masa lalu. Gitu, di masa-masa kecilnya dia. Gitu ya. Iya, masa remajanya kayak nggak bahagia gitu, terus pengen gantung diri gitu. Depresi ya? Depresi seperti itu karena memang faktor kecewa dari diri sendiri atau ada pengaruh sosok gaib, Roy? Saya lihatnya sih dari depresi dulu, dari sosoknya dia yang di underestimate banyak orang gitu. Namun dia beralih menggali black magic dengan cara-cara yang udah berantakan abis gitu. Jadi pakai itu kayak diam-diam menghanyutkan gitu ya. Iya. Saya lihatnya si Ari diem flat, tapi dalamnya benar-benar ada sisi lain yang seperti itu. Itu apakah betul, Mas Ari? Iya. Oke. Mas Ari, boleh diceritain nggak ke Roy juga mungkin sosok wanita yang datang itu seperti apa sih? Dia cantik dan memakai mahkota gitu, mahkota dengan rambut panjang di sepantat. Kamu bilang dia cantik ya? Cantik. Kalau saya bilang dia serem.
apa yang dia lihat beda, Roy? Iya bener, apa yang dilihat berbeda dengan apa yang kenyataannya. Jadi sesuatu yang terlihat cantik jadi terlihat menyeramkan. Oke. Sosok ini datang ke hidupnya Mas Ari karena apa ya? Menginginkan sesuatu atau kenapa, Roy? Sebenarnya ya kalau saya bilang sosok ini malah kebalikannya, justru dia datang karena diundang dari ritual-ritual yang enggak. Jadi makhluk halus ini muncul terus menerus. Jadi kayak ada kayak tengkorak ya. Terus rambutnya panjang banget. Gara-gara dia udah terjun ke black magic, jadinya nih ngikut. Apalagi pakai maaf ya. Ini malah Iya. ngundang ya. Malah ngundang. Jadi sebenarnya kalau saya bilang itu yang penyebab utamanya. Oh, Mengundang dulu baru nempel. Betulkah Mas Ari? sosok ini hadir malam hari ini. Saya ngelihat di matanya hadir. Ada di dekat Ari, Roy. Iya, saya juga melihat di belakang Ari itu ada sosok perempuannya. Mengerikan ya. Hadir dan ada di dalam diri dia dan bersemayam. Saya serem sih. Nah, saya tidak takut dengan hantu, tapi saya takut dengan karakter seseorang yang bisa berubah tiba-tiba. Itu ya. Jadi mungkin kalau dari yang Roy ceritain, yang Roy lihat, Iya. karena dia kecewa, lalu kemudian menghadapi tekanan dari lingkungannya yang gitu ya bikin dia jadi malu mungkin karena tidak jadi menikah. Lalu dia menggunakan segala macam cara termasuk menggunakan Iya. dan frekuensinya akhirnya mengundang makhluk halus juga untuk datang ke dia. Betul sekali, baik. Mengundang makhluk halus untuk datang. Nggak cuma satu, tapi mungkin masih banyak yang lain yang belum masuk dan masuk kayak pengen masuk secara gantian tapi susah. Jadi masalah itu kayak orang kosong. Dia niat untuk gantung diri ini juga karena pengaruh makhluk gaib ini ya, Ran? Saya rasa iya. Setiap makhluk yang berhalus seperti itu ada tendensi untuk ngajak-ngajak orang, termasuk dengan cara bunuh diri, gantung diri. Saya tuh lihat Mas Ari gitu ya, kayak flat tapi dalam. Aduh. Apakah Mas Ari membawa sesuatu yang berkenaan dengan jimat atau apa? Ada kalung. Kalung? Kalung, Tuh dulu. silakan diambil. Bawa, Bawa. mau ditunjukkan ke kami semua di sini? Boleh. Silakan. Saya pakai. Oh, dipakai, oke. Cuma itu aja? Ya baru saya mau tanya. Emang cuma itu aja? Kamu ngelihat ada lagi yang lain ya, Ran? Ada jimatnya dia sih. Jujur ya Mas Ari, kamu menyembunyikan sesuatu ya? Apa itu? Kamu kelihatan orang, kelihatan bohong sih. Jujur ya, mohon maaf. Antara bohong, linglung, Dan ketakutan, ketakutan. judgment, iya ini dinilai. Kita nggak ini kok nggak suka menjudge gimana.
boleh diambil yang rahasia yang lain. Silakan Mas. Nah, Ada itu di ditinggal belakang. dulu. Ditaruh aja di sini kalungnya. Kalau ada benda lain, barang lain ya silakan diambil. Serem ya. Dia kok kayak ketakutan gitu, kenapa ya Roy? Itu juga sih yang jadi pertanyaan aku juga ya. Pengaruhnya. Itu bentuknya tengkorak gitu tuh. Kalau kamu lihat. Itu dia ada di belakang. Ya, mengerikan sih. Ikutin terus. Ikutin terus dan sifatnya aku harus baca. Semoga dia nggak berubah. Jadi ganas. Karakter ini tuh bener-bener serem sih kalau marah. Mudah-mudahan sih nggak. Taruh di atas aja mas. Taruh di atas Barangnya. aja, di meja. Saya pengen tahu. Penuh dengan teka-teki misteri. Kamu ngeliat apa Roy? Merasakan sesuatu? Iya, itu seperti buah ya. Ini salah satu yang diberikan juga. Salah satu yang diberikan juga oleh sang dukun untuk ritual. Iya. Untuk dikubur. Dia apa? Dikubur juga, ditanam. Ditanam. Ini dikasih oleh sang dukun untuk Mas Ari tanam. Tanam di mana? Di depan rumah. Di rumahnya Mas Ari. Rumah Apa rumah orang yang dipelet? di sekitar rumahnya gitu. Saya mungkin ini ya, saya merasakan energi yang mistis banget. Saya udah lupa dok. Dan saya pengen ajak kamu ke ruangan mediumisasi. Oke. Ini dibawa. Iya. Tunggu sebentar. Saya ngerasa sebelum saya ajak kamu ke ruangan mediumisasi, memang banyak kehidupan dia ya, tapi secara verbal dia nggak bisa mengutarakan secara luas. Jadi seperti itu. Aku pengen dia aku ajak ke ruangan mediumisasi. Oke. Thank you. Yuk ikut saya. Kita ikut. Kamu bawa lilin juga, Boy. Ari, kamu bawa barang kamu deh. Ari di tengah deh. Kamu pengen nunjukin sesuatu lagi ya? Iya. Apa? Roy, itu penonton kita barusan ada yang ganggu tuh, kenapa ya? Oh ya? Kamu ngeliat ada bentrokan di sana ya? Iya. Saya ngelihat ada bentrokan energi. Oke. Bui, kamu takut gak? Kamu boleh berdiri baik aja deh. Biar kamu gak kenapa-napa. Sini ya, Boy. Mas Ari, jangan jadi orang yang merasa terhakimi sih.
khawatir. Itu apa ya? Om boleh jongkok dan buka gak lihat? Kelapa. Betul. Ini ditanam di rumah orang itu ya? Di rumah perempuan yang kamu mau itu? Iya, di sekitar rumahnya. Cuman saya itu belum, karena saya takut Dia belum apa, sorry? tidak sempat ditanam. Nggak sempet ditanam. Nggak sempat ditanam. Karena ada saya takut seperti Takut. Jadi maksudnya untuk melet orang, terus Mas Ari ini harus nanam kelapa ini di depan rumah orang yang mau dipelet itu. Terus tapi ini nggak nggak dilakukan. ditanam karena takutan. Ketakutan apa ya? Ya, saya merasa nggak tahu kenapa takut saja melakukannya. Dan Jadi ini selama ini disimpan. iya, Ini udah dicampur ya dengan dan segala macam. Hah? iya. Oke, ini boleh maju lagi nggak, Mas Ari? Tinggal dibawa kainnya. Agak sedikit maju ke depan sini kali ya, Roy ya. Iya. Oke. Maju lagi boleh? Iya. Terus saya karakternya. Ya. Masukin di itu aja deh. Apa sih? Saya ngerasa perasaan saya kok nggak enak ya. Kenapa, Roy? Itu kelapanya. Ih, kok bergerak ya? Ada sesuatu di sana. Penonton? Ini ada yang kerasukan ya? Saya minta air kembang. Kita kesana ya, kita kesana ya, Air dan kita kesana ya. Kita kesana ya. Itu kenapa? Ini saya dengar suara dia ya. Iya, saya juga dengar ada suara-suara aneh. Ya, kayak suara mantra. Kayak suara sesuatu yang aneh. Saya Kayak ngomong sesuatu deh. Iya sih, bener gak sih? iya, Hah? Iya, Roy, kayak ngomong deh. iya. Kayak ada yang mau Kayak dia ngomong ya. kayak mau nyampein pesan gitu. Saya ngerasa ini agresif sekali ya. Sosok perempuannya nggak masuk dalam Ari kan? Enggak. Saya khawatir dia melakukan tindakan bodoh. Saya harus bikin dia melingkar. Bisa disadarin, Roy? Bisa, silakan. Mas Mas Ari. Ari. Mas Ari.
Iya. Mas Ari udah kembali bersama kami di sini. Sudah. Yang terjadi adalah tadi Mas Ari tidak sempat sadarkan diri dan banyak aura negatif keluar dari tubuh Mas Ari. Dan saya buat lingkaran di situ supaya aura negatifnya nggak keluar-keluar merasuk ke orang. Ya. Dan tadi di kelapa itu ada banyak sekali makhluk halus di dalamnya. Dan sudah dibakar, keluar semua. Dan bahkan tadi masuk ke dalam penonton kita. Sekarang tapi udah pergi semua, Roy. Udah pergi semua mencar. Udah Dan, mencar ya? Iya, berpencar satu sama lain. Oke. Gitu. Kedepannya apa yang harus dilakukan Mas Ari, Roy? Mas Ari sebenarnya saya pengen banget Mas Ari mendekatkan diri sama yang di atas sih. Dan perbanyak teman yang beneran. Biar bisa ngobrol juga, curhat juga. Kalau ada apa-apa aja nih pendam sendiri Mas Ari. Karena Mas Ari lebih banyak memendam daripada men-share. Mudah-mudahan dengan tidak memendam, berbagi perasaan dengan orang lain akan muncul lagi jodohnya yang benar-benar buat Mas Ari. Mungkin kemarin adalah orang yang ya salah, bukan orang yang tepat buat Anda. Jadi memang sekarang beginilah jalannya. Tapi mudah-mudahan tidak menggunakan hal mistis lagi yang justru malah mengundang makhluk-makhluk gaib ya Mas. Iya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ya mungkin lebih sering beribadah kali ya, Mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri. Oke, baik. Mas Ari, kami harap yang terbaik buat Anda. Mudah-mudahan terima kedepannya kasih. Anda akan jauh lebih bahagia. Terima kasih, selamat Terima kasih. malam. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Akan datang suatu waktu di mana setelah kamu menyakiti orang lain, kamu akan merasakan penderitaan orang tersebut. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Fatur dan Ari. Fatur tadi memiliki sosok gaib berupa jenglot untuk memenuhi keinginannya, sementara Ari juga menggunakan pelet karena kecewa. Gimana tanggapan kamu mengenai Fatur dan Ari, Roy? Bagi saya dua-duanya kasusnya sangat berat sekali dan menyeramkan. Namun kalau Ari terlihat sangat flat dan datar, tapi juga sangat menyeramkan jika marah. Berbeda dengan Fatur, orang yang meledak-ledak langsung secara frontal, tiba-tiba menjatuhkan semua barang-barang. Saya merasakan dua-duanya dikontrol sama makhluk astral. Iya, tapi sayang tadi Fatur sebenarnya kesini hanya untuk show off ya, bukan untuk melepas semuanya. Jadi Beda nggak- dengan Ari, karena Ari ingin lepas, beda karena teror. Iya. Kamu gimana Puy tanggapannya Fatur dan Ari? Masih ada ya orang mau mendapatkan pasangan Iya. tapi dengan cara Pelet. pelet gitu. Kalau aku bilang sih sebenarnya kurang percaya diri kali ya. Terus juga kurang mendekatkan diri aja sama Tuhan. Jadi makanya jatuhnya seperti ini gitu, ke hal-hal yang gak baik gitu. Iya, malah menggunakan hal-hal Ya. gaib, hal-hal mistis ya. Itu dia sih. Mudah-mudahan kita, keluarga dan orang-orang sekitar kita selalu dilindungi ya. Jangan amin, sampai amin. ada yang terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Waduh, iya. Baik, Puy Bramantia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk rencana baik dan karirnya ke depan. Amin. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Ketika kehidupan tidak Anda jalani dengan penuh kebaikan, maka bersiaplah untuk menjalani hidup dengan penuh keterpurukan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.